Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita kembali akan mempelajari materi IPS, yaitu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Sebagai negara maritim, sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Luas daratannya lebih kecil daripada luas perairan. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, bidang sosial. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Nah, para pedagang dari mancanegara sering singgah dan berinteraksi dengan penduduk Indonesia. Para pedagang tersebut membawa adat budaya dari daerah asalnya. Budaya-budaya mereka ikut bercampur dengan budaya asli Indonesia. Ini letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia yang kedua yaitu dalam bidang budaya. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Awalnya, kondisi tersebut membuat penduduknya hidup terisolasi dan hanya berinteraksi dalam ruang lingkup yang sempit. Hal ini mendorong terciptanya suku-suku di Indonesia. Suku merupakan kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan. Setiap suku memiliki ciri khas dan keragaman budaya tertentu. Keragaman budaya tersebut meliputi kesenian, tari tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Pengaruh kondisi geografis yang ketiga yaitu dalam bidang transportasi. Bentuk wilayah Indonesia memengaruhi alat transportasi yang digunakan masyarakat. Alat transportasi yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Ada alat transportasi yang menjadi penghubung antar pulau, seperti kapal laut dan pesawat terbang. Ada juga alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah di suatu pulau, seperti mobil, sepeda motor, bus, dan kereta. Berikut beberapa contoh bandar udara dan pelabuhan di Indonesia. Ada Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Kalimas di Jawa Timur, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Berikutnya ada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Banten, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Internasional Juanda di Jawa Timur, dan Bandar Udara Hang Nadim di Kepulauan Riau. Yang terakhir yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, wilayah perairan Indonesia memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Misalnya, masyarakat di pesisir pantai biasanya memiliki kegiatan ekonomi sebagai nelayan, petani garam, atau petani rumput laut. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengidentifikasi dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi geografis Indonesia memberikan beragam dampak bagi masyarakat. Yang pertama, dampak positif, yaitu menjadi jalur perdagangan dunia, berkembang ragam sarana transportasi, mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam sekitar. Budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat mancanegara dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ragam kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan dampak negatifnya yaitu persebaran potensi alam yang tidak merata, kepadatan penduduk yang tidak merata, hilangnya budaya asli Indonesia akibat pencampuran dengan budaya asing, pembangunan yang kurang merata, dan meningkatkan polusi dan pencemaran. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.